Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Rahman. Saya merupakan seorang analis politik dalam negeri di bidang Poldagri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran. Pada video ini saya akan membahas beberapa materi pendidikan politik berupa penjelasan umum tentang pemilu dan beberapa lembaga yang di dalamnya turut berkontribusi sebagai penyelenggara ataupun pengawas dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilihan umum di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat, sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada pemilu tahun 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah pemilu lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup yang pertama adalah gubernur dan wakil gubernur untuk tingkat provinsi, kemudian bupati dan wakil bupati untuk tingkat kabupaten, dan wali kota dan wakil wali kota untuk tingkat kota. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pilkada dimasukkan ke dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilu Kada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta tahun 2007. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai penjelasan tugas dan wewenang Bawaslu dan KPU sebagai lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Berikut adalah tugas Komisi Pemilihan Umum atau KPU di tingkat kabupaten atau kota. Yang pertama adalah menjabarkan program dan melaksanakan anggaran. Yang kedua adalah melaksanakan semua tahapan pemilu di kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tahapan pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS. Yang keempat, menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi. Yang kelima, memutakhirkan data pemilih. Yang keenam, melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Kemudian, membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara serta menyerahkannya kepada saksi, Bawaslu kabupaten kota, dan KPU provinsi. Lalu, mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten kota yang terpilih, menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten kota, mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan pemilu, dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah wewenang KPU kabupaten kota. Yang pertama adalah menetapkan jadwal pemilu di kabupaten kota, kemudian membentuk PPK, PPS, dan KPPS. Yang ketiga, menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten kota. Yang keempat, menerbitkan keputusan untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten kota.
Yang kelima, menjatuhkan sanksi administratif dan menonaktifkan sementara anggota PPK dan PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengganggu tahapan pemilu. Dan yang terakhir, melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban KPU Kabupaten Kota adalah sebagai berikut: melaksanakan semua tahapan pemilu dengan tepat waktu, memperlakukan semua peserta pemilu dengan adil dan setara. Yang ketiga adalah menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Yang keempat, melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Yang kelima, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi. Kemudian mengelola, memelihara, dan merawat arsip atau dokumen pemilu. Lalu mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Kota. Menyampaikan laporan periodik penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno. Kemudian melaksanakan dengan segera keputusan Bawaslu Kabupaten Kota. Menyampaikan hasil pemilu setiap TPS kepada peserta pemilu, lalu melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih, melaksanakan putusan DKPP, dan yang terakhir melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas dari Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu. Yang kedua adalah mengawasi persiapan dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga adalah mengawasi netralitas ASN, Polri, dan juga TNI. Yang keempat adalah mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan DKPP, pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, Bawaslu, KPU, pejabat berwenang atas netralitas ASN, TNI, dan Polri. Kemudian menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu kepada DKPP, lalu mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu, menindak pelanggaran pemilu, dan menindak sengketa proses pemilu. Tugas tersebut dirangkum dari pasal 93 dan pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nah, mengapa pemilu sangat penting bagi bangsa dan negara? Hal itu disebabkan karena pemilu sendiri merupakan salah satu usaha dalam penegakan prinsip demokrasi yang dianut di negara Republik Indonesia. Selain itu, pemilu sendiri bertujuan sebagai sebuah sarana pengawasan masyarakat terhadap para wakilnya. Sebagai pemilih yang diharapkan cerdas, masyarakat harus mampu memilah informasi yang didapatnya ketika masa kampanye untuk kemudian menjadi dasar pemberian suara ketika pemilu berlangsung. Masyarakat yang cerdas juga diharapkan dapat meminimalisir informasi-informasi hoax atau provokasi yang dapat menimbulkan perpecahan terjadi di kalangan mereka sendiri. Diharapkan setelah menonton video ini, masyarakat dapat mengetahui perbedaan antara tugas dan wewenang KPU dan juga Bawaslu, sehingga masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mengawasi proses jalannya pemilu. Nah, apa saja syarat yang harus dimiliki seseorang agar dapat terdaftar sebagai orang yang memiliki hak suara? Berikut adalah syarat untuk masuk sebagai daftar pemilih. Yang pertama, genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Yang kedua adalah tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Yang ketiga, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang keempat, berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Yang kelima, pemilih yang belum memiliki KTP elektronik, pemilih dapat menggunakan surat keterangan perekaman KTP elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu. Dan terakhir, tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekian yang saya dapat sampaikan pada video kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya dengan materi-materi pendidikan politik yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.